Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rizky Putriaman, NIM 21104030012, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Bahasa adalah jati diri bangsa. Jika bahasa adalah sebuah jati diri yang oleh KBBI dimaknai sebagai ciri-ciri, gambaran, identitas, inti, jiwa, spirit, atau daya gerak sebuah bangsa, maka punahnya bahasa berarti punahnya jati diri bangsa tersebut. Fakta mengatakan bahwa ada cukup banyak bahasa-bahasa daerah yang sudah punah ataupun terancam punah. Di tahun 2018 saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa puluhan bahasa daerah terancam punah. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Bahasa sebagai budaya yang mempengaruhi peradaban Nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Upaya-upaya harus tetap dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah kepada masyarakat Nusantara. Apalagi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah bahasa daerah terbesar di dunia. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung, penutur bahasa daerah menjadi enggan mengajarkan bahasa daerah kepada keturunannya. Lunturnya bahasa daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dari lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari dengan keluarga dan anak-anaknya. Orang tua jarang mengajarkan bahasa daerah pada anak-anaknya, sehingga anak pun kurang fasih berbicara menggunakan bahasa daerah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan ruang strategis dalam memaksimalkan betul upaya melestarikan bahasa daerah. Keluarga menjadi tempat efektif untuk berinteraksi antara orang tua dan anak-anak. Selain itu, orang tua memiliki kemampuan dan tanggung jawab sosial untuk memberikan pengajaran dan pengalaman berharga kepada anak. Kemudian, bagaimana caranya? Pertama, tentu orang tua harus mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya dan diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Orang tua dapat menggunakan cara-cara berikut. Pertama, sering mengajaknya berbicara menggunakan bahasa daerah. Dengan begitu, anak akan terbiasa. Kedua, selalu mendengarkan anak ketika berbicara dan tidak menyelanya. Hal ini akan mendorongnya untuk terus berbicara dan membuat komunikasi menjadi lebih menyenangkan. Ketiga, beri bacaan yang menggunakan bahasa daerah. Keempat, dengarkan pada anak lagu-lagu daerah. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam usaha pengembangan bahasa daerah. Pemerintah dapat memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum sekolah. Dalam cara ini, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menjadikan bahasa daerah ke dalam kurikulum, agar siswa dari generasi ke generasi dapat tetap mengenal dan mempelajari bahasa daerah. Lalu, setelah anak dibiasakan untuk berbahasa daerah, apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan? Pertama, menguatkan karakter bangsa. Belajar bahasa daerah sejak dini dan membiasakannya mampu menjadi faktor pendukung dalam menguatkan karakter bangsa. Hal ini berkaitan akan keleluasaan anak dalam berkembang dan berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Bahasa daerah pun dapat menjadi ciri khas tertentu seseorang. Hanya dengan melihat logatnya ketika berbicara, maka kita akan mampu menebak asal daerah orang tersebut. Kedua, kita dapat terhindar dari kepunahan bahasa. Tentu, kita tidak menginginkan hal tersebut, bukan? Ketiga, anak akan mengenal budaya-budaya daerahnya. Keempat, anak ikut berperan dalam pengembangan bahasa daerah. Bahasa daerah dapat berkembang seiring dengan bahasa Indonesia dan dapat berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya. Kelima, menjaga perbedaan. Terbiasa berbahasa daerah membuat anak
tak hanya belajar tentang perbedaan, namun juga pemahaman bahwa tidak ada yang salah dengan perbedaan selama ada rasa saling menghargai dan menghormati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.